Akuntansi yuk. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip akuntansi ya. Nah, untuk pengertian akuntansi ya. Akuntansi itu berhubungan erat dengan kehidupan yang tidak jauh dari masalah uang. Nah, bagaimana cara mencatat dan menggunakannya sangatlah penting untuk diketahui ya. Tidak hanya buat pribadi, melainkan pula untuk perusahaan. Nah, belajar tentang prinsip-prinsip akuntansi mulai dari pencatatan hingga pelaporan dalam perusahaan. Nah, menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara dan nilai uang yang signifikan. Transaksi dan peristiwa yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya. Nah, ada lagi menurut Jerry Weigand, Donald E. Chieso, Paul de Kimmel ya. Nah, akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, catatan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan dan pengklasifikasian dari peristiwa ekonomi yang diperuntukkan untuk orang-orang berkepentingan. Nah, fungsi akuntansi sendiri adalah akuntansi itu berarti sebuah aktivitas atau proses dengan fungsi yaitu adalah mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data yang berhubungan dengan laporan keuangan dan transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, fungsi akuntansi yang pertama itu adalah akuntansi membantu untuk merencanakan pertumbuhan. Jadi, melalui pencatatan akuntansi dibutuhkan transaksi historis untuk merencanakan pertumbuhan suatu perusahaan. Ketika telah mencatat dan melaporkan dengan benar, maka dapat merencanakan pertumbuhan dan perusahaan ya. Nah, yang kedua, akuntansi itu sangat penting untuk mengamankan pinjaman. Contohnya, jika suatu perusahaan ingin mengajukan pinjaman kepada bank, maka bank tersebut akan meminta laporan keuangan dari perusahaan. Nah, itu dia. Yang ketiga itu yaitu untuk mendapatkan investor atau menjual suatu perusahaan. Nah, pada saat ingin menjual perusahaan atau mencari investor, tentunya tuh mereka itu pihak pembeli dan investor akan meminta laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang tepat akan memberikan nilai yang tepat pula untuk harga perusahaan. Oke, lanjut ke prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Salah satu contohnya yaitu kegiatan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan bisnis atau perusahaan ya. Terdapat 10 prinsip dasar di dalam akuntansi. Di antaranya yaitu pertama yaitu prinsip entitas ekonomi, bahwa perusahaan dan pemiliknya itu berdiri secara terpisah. Jadi harta dari perusahaan dan harta dari pemilik harus dilaporkan secara terpisah. Nah, yang kedua itu prinsip periode akuntansi, bahwa dalam setiap laporan keuangan terdapat tutup buku, yaitu bahwa ada satu periode yang ditetapkan untuk melakukan closing atau penutupan ya buku dalam setiap pelaporan di suatu perusahaan. Yang ketiga ada prinsip satuan moneter. Nah, untuk melaporkan keuangan atau mencatat transaksi dibutuhkan satuan moneter
yang umumnya digunakan. Nah, yaitu mata uang. Di Indonesia menggunakan rupiah. Di luar negeri seperti Amerika Serikat menggunakan dolar Amerika. Nah, yang keempat yaitu prinsip kesinambungan usaha, yaitu pencatatan tidak boleh berhenti ya, harus terus berlanjut hingga pada saat bisnis akan tutup dan berhenti beroperasi. Nah, yang kelima itu ada prinsip biaya historis. Pencatatan nilai di dalam laporan keuangan sesuai dengan catatan dari invoice atau faktur atau tagihan ya, berdasarkan nilai transaksi. Nah, yang keenam ada prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus diungkapkan secara penuh. Contohnya, jika ada penjelasan yang mungkin tidak dapat dijelaskan di dalam laporan keuangan, maka dapat mencantumkan catatan kaki atau lampiran. Pada intinya, laporan keuangan itu harus diungkapkan secara penuh. Ya. Yang ketujuh adalah prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume dan pendapatan yang akan kita terima. Nah, yang kedelapan adalah prinsip mempertemukan. Di dalam laporan keuangan memiliki prinsip untuk mempertemukan biaya dan pendapatan. Hal ini bertujuan untuk menghitung laba bersih perusahaan. Oke, yang kesembilan adalah prinsip konsistensi. Menerapkan secara konsisten prinsip yang telah digunakan dari awal. Contoh, ketika kita telah melakukan suatu prinsip, selanjutnya harus menerapkan prinsip tersebut. Nah, begitu pula dengan metode pencatatan. Nah, ketika telah menerapkan metode pencatatan akrual, mulai dari awal sampai akhir harus menggunakan prinsip dan metode tersebut. Nah, yang ke-10 adalah prinsip materialitas. Pencatatan dan pengukuran dari transaksi dapat bernilai material atau tidak akan mengambil suatu keputusan jika dilakukan suatu pencatatan. Jika melakukan suatu kesalahan, pilihannya apakah mencatat uang atau hanya melakukan koreksi terhadap hal tersebut. Ya, oke, itulah adalah 10 prinsip akuntansi. Nah, sekarang prinsip dasar akuntansi itu harus diterapkan seluruhnya, sebab jika salah satu prinsip diabaikan, maka hal tersebut akan mempengaruhi akuntabilitas dari laporan keuangan. Seperti jika mengabaikan prinsip materialitas, penting untuk melihat besar atau tidaknya transaksi yang berlangsung. Prinsip materialitas mengenai nominal. Jika ternyata salah satu mencatat atau bahkan mengabaikan transaksi yang nilainya besar ataupun transaksi salah, bahkan terjadi fraud atau penipuan ya. Jika mengabaikan salah satu prinsip, maka akan mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan. Nah, mengabaikan prinsip periode akuntansi ya, maka akan mempengaruhi prinsip lainnya seperti prinsip mempertemukan. Sedangkan prinsip mempertemukan yaitu biaya dan pendapatan untuk melaporkan laba rugi membutuhkan satu periode akuntansi yang tepat. Telah ditetapkan dari perusahaan untuk menghitung laba rugi. Jadi, prinsip dasar akuntansi memengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, pihak yang membutuhkan laporan keuangan di perusahaan terdapat dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Nah, perusahaan terbuka dari pihak eksternal seperti komisaris atau pemilik saham membutuhkan laporan keuangan. Nah, tujuannya untuk menilai pertumbuhan maupun menilai apakah perusahaan masih layak untuk dipertahankan. Nah, sekarang pihak internal seperti manajemen membutuhkan laporan keuangan. Tujuannya untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil kepada pemilik perusahaan. Bidang yang membutuhkan laporan keuangan atau akuntansi tidak hanya dibutuhkan untuk perusahaan terbuka, melainkan untuk UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, atau perusahaan-perusahaan kecil.
di dalam perusahaan kecil, seorang pemilik harus menilai apakah perusahaan atau usaha ini tetap layak untuk dipertahankan. Jika perusahaan untung atau mengalami laba, pemilik harus memikirkan bagaimana membuat perusahaan terus tumbuh. Ya, mungkin pemilik dapat melakukan ekspansi perusahaan lebih besar atau luas, atau pemilik dapat melakukan penyebaran, pembukaan cabang. Nah, melihat cash flow dalam keuntungan dapat terus berlipat jika melakukan penyebaran tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan sebuah standar atau landasan baku dalam praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia. Nah, pembuatan standar baku akuntansi dilakukan dan disusun serta diterbitkan oleh sebuah dewan standar akuntansi oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Standar baku mengatur proses pembuatan, penyusunan, penyajian laporan keuangan di Indonesia. Nah, sekarang jenis standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia ya. Yang pertama itu ada PSAK IFRS, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional Financial Reporting Standard. Ya, PSAK IFRS ini digunakan di Indonesia untuk perusahaan TBK atau terbuka atau yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia atau BI ya. Nah, penggunaan IFRS karena merupakan standar akuntansi secara internasional, dan International Financial merupakan standar akuntansi Jadi penggunaan IFRS karena merupakan standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard IFRS. Jadi perusahaan TBK atau terbuka itu harus menggunakan standar ini untuk melaporkan laporan keuangan. Nah, ada lagi yang kedua itu yaitu SAK etap ya. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Nah, digunakan untuk perusahaan yang tidak mencatatkan laporan keuangan atau tidak mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, tetap merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik, jadi diperuntukkan bagi perusahaan yang dikelola secara pribadi atau perusahaan PT ya, perseroan terbatas ya, yang hanya dimiliki 1-2 atau dimiliki keluarga umumnya menggunakan SAK. Terdapat perbedaan dari PSAK IFRS dan SAK etap. Salah satunya yaitu pada saat mencatatkan aset ya. Nah, laporan keuangan yang lebih sederhana disusun menggunakan SAK etap. Nah, di dalam jenis ini tidak ada penilaian pada saat pada aset tetap dan aset tidak berwujud. Nah, sedangkan dari laporan laba rugi jika berbasis PSAK IFRS merupakan laporan laba rugi komprehensif, dan untuk SAK etap itu hanya menggunakan laba rugi. Nah, yang ketiga itu ada PSAK syariah, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Nah, PSAK syariah ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis secara syariah. Perbedaan dengan standar lainnya yaitu standar ini disusun oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, jadi untuk pelaksanaan secara syariah disusun oleh Dewan Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang keempat itu ada standar akuntansi pemerintah.
Standar akuntansi pemerintah ini digunakan untuk laporan keuangan dari pemerintahan. Standar ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP ya. Nah, jadi pemerintah memiliki standar akuntansinya sendiri dalam melaporkan laporan keuangan. Nah, kesimpulannya ya, penyusunan laporan keuangan di Indonesia itu harus menggunakan standar akuntansi yang telah ditetapkan di Indonesia ya. Lalu masing-masing jenis standar digunakan untuk kepentingan yang berlainan. Lalu pembahasan tentang dasar dari akuntansi seperti prinsip yang digunakan dari pelaksanaannya, sebagai seorang akuntan tidak diperbolehkan untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.